effort ya buat hadiah ulang tahun diri sendiri gitu ya kan. Maksudnya kan hobi aku di laut, terus aku juga suka mancing, terus kadang tuh suka kesusahan nyari kapal yang nyaman. Jadinya aku kepikiran pengen beli kapal deh gitu. Terus akhirnya belilah. Sebenarnya mesennya udah lama gitu dan pas banget datangnya di bulan ulang tahun aku. Terus akhirnya karena aku juga nggak pakai kapalnya tiap hari ya, karena aku sibuk juga ngantor dan segala macem, akhirnya aku pikiran bikin perusahaan kapal aja deh gitu. Jadinya bikin perusahaan kapal sama beberapa partner yang ada di balik perusahaan aku, namanya Salayayat jadi perusahaannya gitu. Dan kita lagi beli 2 kapal lagi. Sebenarnya aku lagi beli 2 kapal lagi karena nanti kapalnya itu mau ditaruh di titik-titik lain selain Jakarta gitu. Jadi kalau aku liburan di mana ada gitu. Perawatannya gimana kamu? Perawatannya ya lumayan sih, maintenance-nya. Kalau kapal kan kita harus cek mesin terus juga ya karena tapi ini kapalnya baru sih jadi belum maintenance yang gimana-gimana, jadi masih aman-aman aja gitu. Jangan dong, kalau biaya kapal masa di-spill, itu kan dapur aku. Tapi sampai akhirnya bikin perusahaan gitu. Kapal kenapa nggak cuma beli kapalnya sampai akhirnya bikin perusahaan itu kenapa sih? Karena kalau beli kapalnya doang cuma buat aku tuh nggak pakai setiap hari. Jadi justru sayang gitu cuma didiemin di parkiran doang gitu. Jadi ya kenapa enggak jadi opportunity bisnis baru gitu. Kan aku juga suka berbisnis ya. Dan menjalankan bisnis yang aku suka dan sesuai sama hobi aku tuh menyenangkan gitu. Jadinya yaudah deh bikin perusahaan kapal, jadi bisa punya kapal-kapal lainnya dan bisa disewa-sewain, bisa disebar juga di beberapa titik destinasi wisata gitu. Emang takut gak kuat gak buat maintenance-nya atau mungkin seperti apa sih? Ya kan kalau bisnis itu ada perhitungannya semua ya. Jadi emang udah diperhitungkan, oh kapal yang ini maintenance-nya kayak gini. Dia mesinnya kayak gini, terus ada garansinya juga. Terus yang penting jangan dipakainya harus kayak gimana gitu. Jadi emang udah diperkirakan lah semuanya gitu. Mulai bisnis ini beli berapa kapal? Udah pernah kemana aja pakai kapal yang baru ini? Kalau yang kapal baru ini tuh parkirnya masih di Jakarta. Jadi kalau misal aku pulang-pulang ngantor jam 5 sore itu aku suka kayak naik kapal dulu, sunsetan di kapal, iseng aja jadinya gitu. Jadi kayak misalnya pulang jam 4 dari kantor, aku ke Pantai Mutiara, terus kayak nelfon kapten, Cap mau sunsetan. Oh ya udah, terus ya udah sunsetan gitu, iseng sendiri atau nurunin joran, siapa tahu dapat ikan, gitu-gitu aja. Jadi iseng-iseng aja kayak iseng sunsetan gitu. Cuma nantinya kapal aku ini pengen aku bawa ke Labuan Bajo karena kan aku suka di sana kan. Jadi pengen aku parkir di Labuan Bajo yang aku beli ini. Jadi kalau aku ke Bajo udah ada kapal. Sekarang kan makanya kapten. Mulai bisnis kepikiran, kedepannya kepikiran untuk nyetir sendiri nggak sih? Iya, memang lagi mau ambil license untuk nyetir sendiri itu harus ada SIM-nya ya. Jadi kayak kemarin aku juga sempat nyetir sendiri didampingin sama kaptennya gitu. Cuma kan nyetir kapal nggak gampang. Jadi ya harus ambil latihannya dulu gitu. mulai bisnis berapa kapal bro? 3. Jadi lagi 2 lagi on the way, nanti tungguin aja ya. Kakak aku pengen nanya Kak, menjadi businesswoman nih sekarang. Dan bisnisnya lumayan besar banget ya untuk kapal itu. Gimana sih kesiapan kakak sendiri untuk menjalankan bisnis ini? Kalau berbuka bisnis itu kita udah harus siap. Ya maksudnya kalau buka bisnis tuh mentalnya nggak bisa untuk untung cepat gitu ya. Apalagi ini bisnis yang long term ya, perkapalan. Terus bisnis modelnya juga beda sama bisnis lain. Jadi ya harus komit sama segala macam kondisi dan tantangan ke depannya. Apalagi berhubungan sama alam, laut ya, arus apa segala macam tuh nggak bisa dibaca. Jadi ya harus siap aja sih, tapi kalau suka bisa dijalani. April ini terakhir soal di podcast kamu ngomong katanya takut meninggal karena nggak ada ngurusin ayah sama mama, seperti apa sih? Ya pastilah, aku anak perempuan pertama ya yang selalu menjadi tumpuan harapan orang tua. Pasti takut kalau kita tuh kenapa-kenapa, karena takut nggak ada yang ngurusin orang tua. Ya emang aku tipenya caretaker ya, sebagai anak pertama selalu ngurusin keluarga, ngurusin orang gitu. Jadi pasti takut kalau kenapa-kenapa siapa nih yang ngurus orang tua gitu. Tapi nggak bisa dibilang tulang punggung keluarga gitu? Tulang punggung keluarga sih nggak juga, karena papa mamaku masih produktif bekerja. Cuma jadi yang paling diandalkan kali ya, anak pertama yang selalu diandalkan gitu. Kalau ada apa-apa pasti teleponnya aku. Kasih dikit orang tua.